Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Di video kali ini kita akan lanjutkan ya, membahas soal komputer akuntansi dengan menggunakan Mayop atau sekarang namanya adalah ABSS untuk menginput data transaksi UD Sejuk Indonesia. Ya, sekarang kita akan lanjutkan menginput masing-masing dokumen-dokumen transaksi yang ada di UD Sejuk Indonesia. Kita mulai ya. Dokumen transaksi yang pertama, kita lihat bahwasanya di sini ada faktur ya. Faktur yang dikeluarkan oleh UD Sejuk Indonesia kepada toko Zulfa. Berarti dalam arti faktur di sini adalah faktur penjualan, di mana toko Zulfa membeli sebanyak 15 ya, 15 AC Asri dan juga 15 AC Cool PK. Nah, karena ini adalah faktur penjualan, maka ini transaksinya disebut sebagai transaksi penjualan secara kredit ya. Kita pergi ke Mayop. Untuk menginput transaksi penjualan secara kredit, maka kita pergi ke sales. Kemudian kita pilih enter sales. Oke, nah masuk kita ke ini ya, ke enter sales-nya, kolom enter sales. Untuk customer kita lihat di sini adalah kepada toko Zulfa ya, berarti kita pilih customernya, kita klik ya, tekan tanda panah ini. Kemudian kita pilih toko Zulfa, bisa double klik langsung atau bisa use customer ya. Nah, selanjutnya untuk berikutnya adalah terms. Terms di sini adalah termin. Jadi terminnya ada N/30, maka kita ganti menjadi N/30. Oke, nah sudah ya, untuk termin sudah 6 N/30. Kemudian untuk invoice kita isi dengan faktur F strip 1201. Dan untuk tanggal maka kita input dengan tanggal 2 Desember 2024. Oke, untuk customer PO kita lihat di sini tidak ada nomor untuk customer PO ya, berarti sudah cukup untuk yang di atasnya ini. Sekarang kita akan menginput isi yang di bawah. Nah, kolom ini adalah kolom biasanya digunakan kalau misalkan ada penjualan jasa ya gitu, dengan description langsung dengan nomor akunnya. Kita mau mengubahnya ke dalam bentuk yang ada item-itemnya seperti ini, quantity item dan descriptionnya. Maka caranya adalah kita pergi ke bagian bawah ini, kita pilih layout ini. Oke, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih yang bagian item. Kita klik bagian item, lalu kita klik OK. Ya, maka berubahlah bentuk tabelnya jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama, bagian ship itu adalah kita akan mengisi menjadi bagian quantity ya. Ship ini adalah quantity. Kita tulis 15. Lalu kita tab ya sampai ke item number, di tab ya. Dan kita pilih yang pertama adalah AR18. Kodenya kita tinggal tekan huruf A ya, sehingga dia langsung muncul ya, karena sudah kita buatkan sebelumnya barang ini. Berikutnya kita tab lagi ya, tab ya untuk memunculkan description-nya ya, sudah pas ya. Tab lagi sampai kita pergi ke price. Nah, untuk price di sini disebutkan adalah 7 juta, maka kita tekan 7 juta ya, tekan keyboard 7 juta. Kemudian tab ya, tidak ada diskon di sini, berarti tidak perlu kita buatkan. Untuk total ada 105 juta ya, sudah pas ya. Oke, selanjutnya kita bisa klik langsung barisan yang di bawah. Kita bikin yang kedua, quantity yang kedua, yaitu miliknya CL ya. Kita tekan huruf C, dia muncul otomatis. Lalu di tab, kemudian tab lagi sampai ke price, dan selanjutnya kita bikin angka ininya ya, harga price-nya 6.500.000. Ya, sudah pas ya, 6.500.000. Oke.
dan totalnya adalah 97.500.000. Nah, sudah pas untuk total harga sebesar 202.500.000 ya. Oke, udah pas. Nah, dia kan dapat PPN ya. Maka untuk PPN kita lihat di sini bahwasanya teksnya adalah 22.275.000. Sudah pas. Dan kemudian ada freight collected yaitu 2 juta. Nah, untuk freight kita akan menginputnya di sini ya, di bagian kolom freight kita tulis 2 juta. Ya. Dah. Sudah selesai. Sehingga total paling akhir itu adalah sekitar 226.775.000. Kita bisa ceknya di sini ya, 226.775.000 sudah pas. Oke. Berarti artinya kita sudah selesai menginput untuk dokumen transaksi pertama dari UD Zulfa ya, transaksi UD Zulfa, UD Sejuk Indonesia. Oke. Kalau sudah selesai, sudah pas kita buat, maka kita record. Nah, diminta please specify an account for freight charge. Ini artinya kita diminta untuk membuat akun untuk freight collected. Ya, ini berkaitan dengan linked account yang sebelumnya kita buat sebelumnya di video sebelumnya. Untuk freight collected itu kita centangi tanda yang I charge freight on sales. Lalu apakah akun yang diminta? Ya, akunnya, maka tentu saja akunnya adalah di freight collected di nomor 4 ya, akun pendapatan atau penjualan freight collected, use account. Lalu setelah itu kita oke kan? Nah, sudah ya. Record lagi. Oke. Transaksi pertama sudah terekam. Sekarang kita menuju ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, ini ada UD Sejuk Indonesia NK, nota kredit. Berarti ada penjualan yang sebelumnya dari toko Zulfa, itu dikembalikan barangnya. Jadi toko Zulfa mengembalikan barang ke UD Sejuk Indonesia. Mungkin bisa jadi barangnya tidak sesuai pesanan, atau di sini bukan tidak sesuai pesanan. Barangnya mungkin cacat yang diantarkan, ya maka dikembalikan oleh toko Zulfa ke UD Sejuk Indonesia. Caranya seperti apa? Kita masih berada di sini ya. Kita masih berada di sales, enter sales di bagian sini. Kita pilih customer. Customernya tadi adalah toko Zulfa. Oke, berikutnya kita pilih ke invoice. Invoice ini adalah NK strip 1 dan tanggalnya kita buat, tanggalnya adalah 3 ya, 3 Desember. Oke, nota kredit tanggalnya sudah, kepada yang terhormat sudah, atas faktur yang transaksi sebelumnya sudah kita input. Selanjutnya kita akan mengisi bagian dari yang tabel yang di bawah. Nah, untuk mengisi retur penjualan, maka kita akan melakukan bagian ship-nya itu kita minuskan ya, sebagai tanda bahwasanya ini adalah retur. Jadi kalau retur penjualan, maka ship-nya itu kita minuskan. Kita minuskan 2. Setelah itu kita tab, lalu kita pilih barang yang pertama adalah AR18. Selanjutnya kita buatkan price-nya. Nah, price-nya ini karena dia minus 2 gitu ya, 7 juta. 7 juta. Selanjutnya kita isi bagian yang kedua, yaitu untuk item Asekul 2 PK. Ya, dan kita pergi ke price dengan kita buat harga barangnya. Oke. Nah, total harga adalah 27 juta. Ya, sudah kita buat ya, sudah pas 27 juta untuk harga barangnya. Kemudian lanjut ke PPN ya, minus teksnya 2.970.000 dan hasil terakhirnya adalah 29.970.000 rupiah. Oke. Nah, hasilnya sudah pas ya, jadi jangan lupa yang bagian ship-nya atau bagian kuantitinya ini harus kita minuskan untuk menandakan bahwasanya dia adalah pengembalian barang, bukan penjualan barang. Oke, setelah selesai, setelah pas dalam pembuatan
retur penjualannya kita record. Oke. Nah, pekerjaan kita masih belum selesai untuk menginput retur penjualan, karena setelah kita record, kita pergi ke bagian register ya. Kita pilih bagian register, kita klik. Lalu setelah itu kita pilih returns and credit. Ya, returns and credit. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah kita input tadi ya, sebesar minus ya, artinya di retur sebesar 29 jutaan ini. Ini kemudian kita pergi ke apply to sell. Ya, kita akan mensematkan ke penjualan yang mana untuk retur penjualan ini ya. Yang pertama untuk ID kita buat ID yang tadi, yaitu NK-1, tanggalnya adalah tanggal 3 bulan 12 tahun 2024. Dan kita menyematkan retur penjualan ini ke faktur F12 ya, yaitu di tanggal 2 Desember. Di tanggal 2 Desember adalah di sini ya. Jadi di bagian yang kedua. Nah, kita klik bagian amount applied ya, sebaris dengan tanggal 2 Desember. Oke. Setelah itu kita tap. Nah, sehingga out of balance-nya jadi 0. Kita sudah menyematkan retur penjualannya itu ke penjualan yang di tanggal 2 Desember 2024 ini. Nah, setelah selesai, maka bisa kita record dan selesailah pekerjaan untuk menginput dokumen kedua dari retur penjualan ini. Berikutnya dokumen ketiga, yaitu ada voucher kas kecil yang dibayarkan kepada kantor PLN Jakarta. Untuk keterangannya di sini adalah pembayaran bulan November. Kalau ini pembayaran listrik dan air bulan November, berarti di bulan Desember ini sudah menjadi hutang ya, hutang beban. Nah, cara penginputannya kita pergi ke close dulu ya, yang sudah kita buat tadi, kita close, kita ke halaman utama. Ya, kita akan memilih banking. Ya, diklik banking, lalu kita pilih spend money, dan setelah itu bagian atas yang di account-nya ini, karena ini adalah voucher kas kecil, maka kita akan memilih, ya dibuka tanda panahnya, kita akan memilih petty cash. Oke, pilih petty cash, use account atau double click juga bisa. Lalu setelah itu kita buat nomor buktinya. Ya, ini ada V12-1. Setelah itu, tanggalnya adalah tanggal 5 Desember 2024. Amount-nya adalah Rp900.000, maka kita tulis Rp900.000. Dan selanjutnya, kita bisa membuat pay-nya ini adalah ke kantor PLN Jakarta. Ya, sedangkan untuk memo kita bisa buat pembayaran listrik dan air ya, atau kita tulis saja bayar listrik dan air November 2024. Oke. Ya, jadi karena ini pembayaran listrik air bulan November tapi dibayar bulan Desember, maka dia sudah menjadi utang beban. Oleh karena itu kita akan memilih utang beban ya untuk di akun di bawah ini, utang beban di nomor 2, yaitu adalah di expense payable ya. Kita use account ya, amount 900 juta. Kita Ctrl R ya untuk mengecek ya, Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Ya, petty cash di kredit 900.000, expense payable di debit 900.000. Jadi pembuatan jurnalnya sudah pas ya. Oke, kita sudah selesai dalam menginput voucher kas kecil ya untuk dokumen transaksi nomor 3, bisa kita record. Selanjutnya dokumen nomor 4. Untuk dokumen nomor 4 ini ada nota kontan. Nota kontan berarti penjualan secara tunai ya. Untuk penjualan secara tunai, maka kita akan kita balik ke halaman utama, kita akan pergi ke penjualan, ke sales. Ya, tetap berada, kita pilih enter sales. Oke. Lalu di sini ada pelanggan tunai ya, customer-nya. Kita buka di bawah.
Nah, kan tidak ada ya pelanggan tunai ya. Maka kita bisa buatkan saja di sini look for. Look for-nya ini kita tulis aja pelanggan tunai. Oke. Setelah kita buat pelanggan tunai, kita easy add saja ya. Easy add. Dan ya dia langsung muncul untuk customer-nya ya, customer yang akan kita buat. Oke. Setelah itu termin N/30. Oke, sudah pas. Invoice ya, kita akan membuat invoice-nya adalah yang N12 ya, 01. Setelah itu di tanggal 5 Desember. Customer PO ada? Tidak ada ya. Oke, yang pertama itu adalah AC AR ya. Kita buat ship-nya sama ship, item number AR. Ya sudah, kita klik tekan A aja, huruf A. Oke kan? Ya. Nah, lalu kita pergi ke price 7 juta. Oke, setelah itu kita bisa langsung ke baris kedua. Kita bikin angka 1 untuk item numbernya yang cool ya. Dan kita buat harga barangnya. Oke. Total harga sudah pas 20.500, untuk PPN 2.255 sudah pas. Tidak ada freight collected ya, sehingga total amount-nya sama 22.755.000. Nah, perhatikan perbedaan pengisian antara penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai ya. Kalau penjualan secara kredit mungkin kita sudah selesai sampai di sini, untuk total amount-nya sudah pas ya, balance due-nya sudah pas sama dengan total amount ya. Nah, akan tetapi ini kan penjualan secara tunai ya, penjualan secara tunai, maka ada satu kolom lagi yang perlu kita buat untuk menandakan bahwasanya dia adalah penjualan secara tunai, yaitu kita akan mengisi kolom pay today ya. Pay today ini yaitu kolom yang dibayar hari ini. Akan artinya kalau penjualannya adalah penjualan yang dilakukan secara tunai. Angka yang kita buat tentu saja sebesar angka yang dibayar ya, yang dibayar langsung per hari itu, yaitu payment methodnya cash gitu ya, sehingga balance due-nya itu adalah 0. Ya, nah inilah perbedaan cara penginputan antara penjualan tunai dengan penjualan kredit. Kalau penjualan kredit maka ini tidak diisi, oke? Dan balance due-nya tentu saja tidak 0, tetapi sesuai dengan penjualan yang masih ada belum dibayar. Oke, kalau sudah seperti ini, balance due-nya sudah 0, pay today sudah diisi, payment method cash, kita record. Selesai untuk penginputan dokumen 4. Lanjut ke dokumen 5. Untuk dokumen 5 di sini ada faktur ya yang dikeluarkan oleh Ramajaya ke UD Sejuk Indonesia. Maka ini faktur ini disebut sebagai faktur pembelian sebab UD Sejuk Indonesia membeli ke Ramajaya. Kita ke halaman utama. Untuk pembelian berarti kita akan memilih purchase ya. Kita pilih purchases. Lalu kita pilih enter purchases. Dan selanjutnya kita pilih supplier. Kita pilih supplier kita yaitu Ramajaya. Yang pertama kita perbaiki dulu terminnya yaitu N/30. Dan selanjutnya kita pilih purchase. Ya, purchase order, di sini purchase ordernya adalah 14A, kita bisa buatkan 14A. Lalu untuk tanggal, itu tanggal 8 Desember. Dan selanjutnya supplier invoice, berarti adalah yang di sini ya, yang di F011. Oke, berikutnya kolom yang di bawah ini, tabel yang di bawah ini tidak sesuai dengan yang ada ya, maka kita pilih ke layout ya, sama kita pilih item, oke kan ya, sehingga memunculkan tabel sesuai dengan yang kita mau. Untuk quantity kita tulis di bagian kolom bill ini.
Yang pertama kita isi untuk AR18 ya, ke item number. Lalu kita ke price yaitu 5.700.000. Oke. Lalu setelah itu kita baris kedua, kita pergi ke baris kedua, kita pilih item berikutnya dan kita isi harganya 5.300.000. Oke, kita lihat subtotalnya sudah pas 193.500.000. Oke. Untuk PPN 21.285. Oke, pas. Dan ada freight paid. Nah, untuk freight paid maka kita isi di bagian kolom freight paid ini yaitu sebesar Rp800.000. Oke. Sehingga total jumlahnya itu, total amount-nya adalah 215.585. Oke, sudah pas ya. Nah, kita bisa record. Nanti dia akan muncul akun yang diminta. Ya, ini dia. Oke. Kita pergi ke bagian purchase link account ya. Ini berkaitan dengan freight. Freight ini berarti kita berada di pilihan yang kedua ini ya. I pay freight on purchases. Nah, akun yang akan kita pilih tentu saja adalah akun freight paid. Freight paid ini ada di nomor 5. Nah, yang di atas ya. Oke, kita use account. Lalu oke. Ya. Dan itu penginputannya kita record. Oke, selesai untuk dokumen nomor 5. Lanjut kita ke dokumen nomor 6. Di dokumen nomor 6 ini ada pengeluaran kas ya ke PT Raska Berkah ya, ke supplier UD Sejuk Indonesia. Maka kita ke halaman utama cancel. Karena ini adalah pembayaran utang, pelunasan faktur, maka kita tetap berada di purchases, tapi kita pilih pay bills. Ya. Kita pilih pay bills, setelah itu suppliernya yang mau kita bayar hutangnya itu adalah Raska Berkah. Oke, kemudian use supplier atau double click juga bisa. Kita isi input, nomor buktinya adalah BKK 12-1, tanggal 9 Desember. Amount-nya adalah 606. Ya. Rp60.606.000 ya, sesuai dengan di sini ada utang yang belum terbayarkan di tanggal 20 November ya. Ini adalah saldo awal utang yang sebelumnya sudah kita buat di video sebelumnya ya. Oke. Sudah, di atas ini sudah, maka yang berikutnya kita akan menginput amount applied. Ini kita tinggal klik saja, diklik, ya, sehingga dia muncul otomatis angkanya sebesar angka amount yang sudah kita buat yang di atas ini. And tap ya, dan kita lihat out of balance-nya sudah 0. Oke, nah ini sudah seperti itu saja ya cara penginputan untuk pembayaran utang. Kita record. Oke, sudah terekam hasil penginputan transaksi kita di dokumen nomor 6. Lanjut kita ke dokumen nomor 7, ada bukti penerimaan kas, menerima dari toko Adenan, yaitu untuk pelunasan faktur. Nah, ini ada pelunasan piutang. Kita ke halaman utama. Untuk pelunasan piutang, kita ke sales. Lalu kita pilih receive payment. Oke. Muncul di sini kita akan menginput buka customer dari toko Adnan, maka kita pilih Adnan. Ya, selesai. Berikutnya amount receive. Amount receive-nya itu adalah sebesar Rp91.020.000. Oke, payment method itu dibiarkan saja alami apa adanya. Sedangkan untuk ID kita masukkan BKM 12-1 dan tanggalnya tanggal 10 bulan 12. Oke, 2024. Dan untuk pelunasan piutangnya adalah yang di tertanggal 25 November ya kan, 25 November 2024, angka yang sama. Amount applied-nya kita klik. Ya, sehingga muncul apa yang sudah kita buat di sini. Oke. Kita bisa langsung recordnya ya. Nah,
sudah terekam hasil dari penginputan dokumen nomor 7. Lanjut dokumen nomor 8. Untuk dokumen nomor 8 ada faktur yang dikeluarkan oleh UD Sejuk Indonesia. Berarti ini adalah faktur penjualan ya. Dijual barang ke toko Faras. Kita ke halaman utama. Ya, masih di bagian sales. Di sales di sini karena kita mau menjual secara kredit, kita pilih enter sales. Setelah itu customer, kita buka toko Faras. Ya. Untuk terminnya adalah N/30, kita perbaiki terminnya N/30. Selanjutnya adalah invoice. Invoice ada di F-12-2, tanggal 13. Customer PO tidak ada ya. Langsung kita buat di bagian shipnya. Yang pertama ada 25 quantity yang berasal dari AR18. Kita buatkan price 7 juta. Lanjut ke klik yang kedua, yaitu 20. Klik C, langsung ke price, klik price 6.500.000. Tap, kita lihat subtotalnya adalah 305 juta, pas. Tax 33.500.000, pas. Freight collected ada 2 juta, kita tulis 2 juta di sini. Total amount 340.550. Nah, oke, cukup sampai di sini ya kalau untuk penjualan secara kredit. Ya, jangan diisi pay today-nya karena ini adalah untuk penjualan tunai. Ya. Oke. Kita record. Selesai untuk dokumen nomor 8. Ya, semakin lama kita semakin cepat pekerjaannya karena sudah mulai terbiasa ya, karena sudah mulai berulang-ulang pembuatannya. Voucher kas kecil. Nah, tahu di mana tadi ya? Cancel ke halaman utama. Pembayaran dengan menggunakan kas kecil, kita pergi ke banking, ke spend money. Lalu untuk account yang di atas jangan lupa bahwa ini adalah pembayaran secara kas kecil, kita ganti ke petty cash. Setelah itu nomor buktinya kita buat tanggal 15, ini ganti saja 15. Amount-nya itu adalah Rp700.000. Oke, untuk paying kita bisa buatkan toko Faiza. Stationery. Memo kita bisa buat yaitu beli perlengkapan kantor. Oke. Beli perlengkapan kantor, ya. Kalau beli perlengkapan kantor berkaitan dengan perlengkapan, bahasa Inggris perlengkapan adalah supplies, ya. Maka untuk bagian bawah kita pilih supplies, ya, klik. Supplies itu ada di nomor 1, bagian dari aset. Oke, ini ya, office supplies perlengkapan kantor Rp700.000. Ya, sudah pas. Ctrl R ya. Office supplies debit, petty cash credit, ya, oke. Setelah itu kita record. Oke, selesai untuk dokumen 9. Kita lanjut ke dokumen 10. Dokumen 10 di sini ada faktur dari Raska Berkah ke UD Sejuk. Berarti UD Sejuk Indonesia membeli ya. Kita ke halaman utama dari Mayok, dari ABCSS. Karena ini pembelian, kembali kita ke purchases, lalu ke enter purchases. Ya, ini adalah pembelian secara kredit ya. Suppliernya adalah Raska Berkah, kita pilih Raska Berkah. Termin yang pertama ini adalah termin N/30, kita perbaiki N/30. Oke. Berikutnya purchase di sini adalah ini ya, 31B. Tanggal 16. Supply invoice-nya adalah 317. Yang pertama adalah quantity 25 biji, 25 unit dari AC Asri.
angka 5.700.000 sudah pas. Lanjut kita ke baris ke bawah untuk AC cool ya. Jumlahnya 5.300.000 sudah pas. Oke. Cek untuk total amount-nya 248 sama PPN 27335, 27335. Oke, sudah pas. Kemudian total amount 275.835. Oke. Sudah pas ya 275.835 total akhirnya. Maka kita bisa record. Oke. Cukup selesai untuk dokumen nomor 10. Lanjut kita dokumen nomor 11. Di dokumen nomor 11 ini ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas diterima dari toko Zahra untuk pelunasan faktur. Nah, untuk pelunasan faktur berarti kita ke halaman utama dulu ya. Pelunasan faktur berarti kita pergi ke sales, kita pilih receive payments. Ya. Lalu customernya adalah toko Zahra, kita buka di sini, kita pilih toko Zahra. Amount receive yaitu uang yang kita terima yaitu 89.335. Oke. Payment method memo kita biarkan apa adanya. Di ID kita masukkan BKM 12.002. Setelah itu ada di tanggal 17, kita buatkan tanggal 17. Oke. Ya, pelunasan faktur untuk tanggal 23 November. Nah, ini ya, tanggal 23 November sebesar angka yang sama. Amount applied-nya kita klik. Oke. Nah, sudah pas semuanya dan kita bisa merekodnya. Oke, cukup untuk dokumen nomor 11. Sekarang dokumen nomor 12. Dokumen nomor 12 ada faktur dari Tunas Nalendra ke Udah Sejuk Indonesia. Ini adalah pembelian secara kredit ya. Udah Sejuk membeli ke halaman utama. Karena purchases ya, karena pembelian ya purchases, kita pilih enter purchases. Lalu kita pilih suppliernya adalah Tunas Nalendra. COD, COD bukan ya, tapi terminnya adalah N/30. Berarti kita bikin in given of days dengan balance due days-nya adalah 30. Oke. Berikutnya purchase number-nya itu adalah 45. Tanggal di 19. Supplier invoice-nya adalah 411. Yang pertama adalah 15 ya, 15 item untuk AC Asri dengan price-nya adalah 5.700.000. Sudah pas? Ya, sudah. Oke. Berikutnya kita langsung pergi ke bagian yang kedua untuk AC Cool. AC Cool angka price-nya 5.300.000 sudah pas? Oke, sudah. Kita lihat 138.500 sudah pas ya total harganya. PPN 15.235 sudah pas. Kemudian ada freight paid. Nah, untuk freight paid kita isi di sini 1.500.000. Ya, terakhir totalnya menjadi 155 juta ya, 155.235. Oke. Oke, sudah tidak ada lagi yang perlu kita isi. Kita bisa merecordnya. Lanjut ke dokumen nomor 13. Nah, dokumen nomor 13 ada nota kredit. Nota kredit yang dikeluarkan oleh Tunas Nalendra. Artinya, Udah Sejuk Indonesia ini mengembalikan 3 item ya ke Tunas Nalendra. Berarti ini adalah retur pembelian. Kita masih berada di di purchase ini ya, enter purchases ini. Kita pilih supplier Tunas Nalendra. Ya. Dan purchasesnya itu tidak ada ya, tapi langsung ke nota kredit. Kita ganti dulu tanggalnya, tanggal 20, lalu nota kreditnya kita buat di supplier invoice ini yaitu NTN ya. Nah, karena ini adalah retur, maka saat menginput quantity kita harus minuskan dia. Minus pertama ya, minus 1 untuk barang AC Asri, price-nya sama pas 5.700.000. Oke. Lalu barang yang kedua yaitu barang AC Cool. Ya, 5.300.000 itunya sudah. Oke.
Harga total 16.300.000. Untuk PPN-nya 1.793.000 sudah pas. Lalu untuk total amount-nya 18.093.000. Oke, sudah pas. Ya, kita record. Oke, nah belum selesai sampai di sini ya. Karena untuk menginput retur-retur ini kita butuh 2 langkah ya. Pertama menginput barang yang diminuskan, yang kedua kita akan melakukan penyematan ya, penyematan. Kita pergi ke register. Kemudian kita pilih return and debit. Ya, ini adalah yang sudah kita buat tadi ya. Kita klik apply to purchases. Ya, kita akan menyematkan retur pembelian ini, retur ini kemana ya. Kita buat dulu ID-nya di tanggal 19 Desember 2024. Penyematannya di mana? Yaitu di tanggal 19. Jadi untuk pembelian tanggal 19 yang di sini ya. Di baris kedua. Jadi jangan sampai salah menekan atau mengklik amount applied-nya ya, penyematan returnya. Jadi harus pas penyematan returnya adalah di penyematan retur untuk pembelian tanggal 19 ya. Oke. Sudah kita buat, kita klik amount applied-nya sesuai dengan total yang dikembalikan, kita record. Oke, sudah selesai untuk dokumen 13. Kita lanjutkan ke dokumen 14. Di dokumen 14 ini ada bukti pengeluaran kas ke Bank Mandiri. Ada pengeluaran uang ya ke Bank Mandiri untuk pembayaran pokok pinjaman. Maka kita pergi ke halaman utama. Ya, kita close ini. Untuk pengeluaran uang yang tidak berkaitan dengan pembayaran utang ya, bayar utang kepada supplier, kita cancel. Kita pergi ke banking. Ya, sama ke spend money, sama dengan pengeluaran uang untuk kas kecil ya. Tapi bedanya di account yang di atas ini kita pilih cash in bank. Sebab pengeluaran uangnya bukan menggunakan petty cash ya, tapi cash in bank untuk membayar utang bank ya. Oke. Yang pertama kita pilih, kita isi dulu nomor buktinya. Selanjutnya untuk tanggal 23, jumlah yang dibayar 16.500.000. PI kita bisa buatkan ke Bank Mandiri ya. Memonya, keterangannya adalah apa ya, bayar utang aja gitu ya. Bayar utang bank boleh lah, yang penting kan ini memo hanya untuk keterangan ini pembayarannya kemana gitu ya. Jadi bayar utang bank yang pertama, pembayarannya itu adalah pokok pinjaman 15 juta. Berarti untuk bagian yang pertama kita bagian yang di bawah yang di tabel kita akan membutuhkan 2 akun. Akun yang pertama adalah akun utang bank, pembayaran pokok pinjamannya utang bank di nomor 2. Nomor 2 itu yaitu di Bank Mandiri Loan ya. Angkanya sebesar 15 juta. Kita tulis 15 juta. Oke. Akun yang kedua itu adalah akun bunga pinjaman. Akun bunga pinjaman berarti interest expense itu di beban luar usaha ya. Di nomor 9 interest expense ya, kita use account 1.500.000. Ya, sudah pas ya. Untuk bank kita coba Ctrl R, kita lihat jurnalnya ya. Kredit cash in bank, Bank Mandiri debit, interest expense debit ya. Untuk pembuatan jurnalnya sudah pas, kita bisa record lagi. Ya, selesai untuk dokumen nomor 14. Selanjutnya kita masuk ke dokumen nomor 15. Di dokumen nomor 15 itu ada faktur yang dikeluarkan oleh UD Sejuk Indonesia ke SMK Negeri 100. Ini sepertinya pelanggan baru ya. Pelanggan baru karena sebelumnya UD Sejuk Indonesia ini pelanggannya adalah toko-toko semua ya, tidak ada SMK Negeri 100. Nah, kita bisa buatkan nanti ya kartu baru untuk pelanggan SMK Negeri 100 ini. Kita ke halaman utama. Sales ya, karena ini adalah penjualan. Sales, lalu enter sales. Ya, kalau kita buka di sini kan tidak ada
Nah, tidak ada ya untuk SMK Negeri 100. Kita bisa pergi ke new. Oke. Customer yang berikutnya yaitu namanya adalah SMK Negeri 100. Card ID berarti kita bisa buatkan dia 04 ya. Ya. Oke. Karena customer yang keempat. Customer yang keempat atau berapa? Nanti kita cek ya. Agak lupa saya. Oke, SMK Negeri 1. Address-nya adalah Jalan Baru nomor 10. Itu saja data yang ada ya. Kalau sudah, kita okekan saja. Kita pilih customer SMK. Ya, Toko Zulfa yang customer keempat ya. Nanti kita bisa perbaiki ya. Tapi untuk saat ini kita use customer saja dulu ya. Use customer saja dulu. Oke. Setelah itu net 30 sudah ya, net per 30 sudah. Invoice kita isi dengan F1203. Tanggalnya adalah tanggal 24, kita ubah tanggalnya tanggal 24. Customer PO tidak ada. Selanjutnya untuk ship kita buatkan satu untuk AC Asri sebesar 7 juta. Lanjut ke yang berikutnya AC Cool. Harganya adalah 6.500.000. Untuk subtotal sudah pas 13.500.000. Kemudian PPN-nya 1.485.000, oke pas. Total amount atau totalnya ya itu adalah 14.985. Oke, udah sama ya. 24 Desember, yang lainnya sudah diisi dengan benar. Kalau sudah, kita bisa merecordnya. Oke, begitu pengisian atau penginputan untuk dokumen nomor 15. Untuk dokumen nomor 16, kita lihat di sini ada bukti pengeluaran kas untuk karyawan ya, yaitu sebagai pembayaran gaji. Oke. Kita ke halaman utama, pengeluaran uang yang tidak berkaitan dengan pelunasan utang ya, ke banking, spend money, lalu ke account kita ganti yaitu ke cash in bank ya, karena pembayarannya adalah menggunakan cek ya, cek berarti uang yang ada di bank. Oke. Pertama adalah kita buatkan dulu, input dulu nomor bukti, tanggalnya adalah tanggal 26. Selanjutnya 9.900.000 untuk amount. Oke. Payee kita bisa buatkan karyawan ya. Untuk memo berarti bayar gaji ya. Bayar gaji bulan Desember ini ya. Oke. Nah, keterangan ini yang pertama adalah bayar gaji 10 juta dan ada potongan 21% untuk 21%. PPh 21 ya, yaitu sebesar 100.000. Oke, yang pertama adalah 10 juta. Ya, 10 juta kita buka untuk pembayaran gaji. Gaji expense di nomor 6. Ya, ini sudah ya di nomor 6, yaitu di wages and salaries expense. Use account, angkanya itu berapa? Angkanya adalah 10 juta, ya kan? Kita tulis 10 juta. Oke. Akun berikutnya adalah PPh 21. Berarti ini terkait dengan income tax nomor 21, tapi karena ini dipungut oleh perusahaan, berarti bagi perusahaan ini menjadi utang ya. Di utang yaitu income tax payable untuk PPh 21 ya, nomor 21. Use account minus ya 100.000. Control R, coba kita lihat jurnalnya. Cash in bank ya. Jadi wage and salaries debit 10 juta. Bertambah utang PPh 21 100.000, uang keluar kredit 9.900.000. Oke. Ya, sudah pas penginputan untuk dokumen nomor 16 ini, kita bisa merecordnya. Oke, lanjut ke dokumen nomor 17. Dokumen nomor 17 ini ada faktur yang dikeluarkan UD Sejuk Indonesia. Berarti ini adalah faktur penjualan ya. Penjualan secara kredit.
Cancel, kita ke halaman utama sales ya. Untuk penjualan secara kredit, ke enter sales. Kita pergi ke toko Zahra, ambil toko Zahra. Terminnya, kita ganti termin. Oke, setelah itu invoice numbernya adalah di F. Nah, ini sales ordernya ada nanti ya, jadi nanti customer PO kita akan menulisnya. Jadi F strip 12 04 tanggal 28 ya. Lalu customer PO ya, sales ordernya ini kita bisa buatkan 124. Selanjutnya adalah quantity. Yang pertama untuk Asri, AC Asri ada 3, price-nya itu 7 juta. Berikutnya adalah 4 untuk AC Cool. Ya, AC Cool. Price-nya 6.500.000. Subtotal sudah pas 47 juta. Tax-nya 5170 sudah pas. Ada freight collected, kita bikin 1 juta. Dan selanjutnya total amount 53170. Oke. Sudah pas ya untuk penginputan dokumen nomor 17, tidak ada lagi yang kurang. Kalau sudah, kita record. Lanjut di dokumen nomor 18. Dokumen nomor 18 ini ada pengeluaran uang kas ke Hashim Service, yaitu untuk pembayaran servis AC. Ya, maka kita ke halaman utama, kita ke banking, lalu kita ke spend money ya. Klik spend money, account di atas, pastikan itu di cash in bank. Kemudian untuk selanjutnya kita isi nomor bukti, tanggal, dan berikutnya uang yang dibayar yaitu sebesar Rp1.470.000. Lalu kita bisa ke paying-nya itu adalah ke Hashim Service. Oke, itu saja ya, dibayar kepada. Memo adalah servis AC. Berarti kita bisa buat bayar servis AC, di mana servis AC itu sebesar 1.500.000, berarti sisanya sebesar 30.000 itu adalah PPh 23 ya. Dengan demikian, yang pertama ya kita akan buat 2 akun di sini ya. Yang pertama adalah service AC, service maintenance ya, berarti ada perbaikan, repair di sini kan tidak ada ya. Adakah service repair kan tidak ada ya, berarti kita pergi ke maintenance, kemudian use account, angkanya yaitu sebesar 1.500.000. Oke. Akun yang kedua adalah akun PPh 23, itu di nomor 2. Yaitu income tax payable untuk 23 ya, pasal 23 sebesar Rp30.000 ya. Kalau kita cek jurnalnya, kita bisa lihat cash in bank di kredit 1.470.000, yang di debit ada 1.500.000 untuk maintenance expense ya, pembayaran service AC, dan income tax payable 30.000. Oke, cukup. Untuk penginputan dokumen nomor 18 ini kita bisa record. Dan kita bisa lanjut ke dokumen berikutnya, dokumen 19. Dokumen kedua dari yang terakhir ya. Oke. Di sini ada bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Maka kita ke halaman utama, karena ini adalah pelunasan piutang. Kita ke sales, lalu ke receive payment. Selanjutnya kita pilih customer-nya ini adalah toko Zulfa ya, toko Zulfa. Amount receive, uang yang diterima adalah sebesar Rp196.805.000. Oke. Payment method tinggalkan. Oke, ID BKM 12-3
dan tanggalnya adalah tanggal 31 Desember. Oke. Kita mau sematkan kemana? Yaitu ke tanggal 2 Desember. Jadi yang ini ya, kita akan sematkan pelunasan fakturnya itu adalah di penjualan yang kedua, di nomor 2 ya, dengan angka total yang sama. Jadi kita klik di amount applied-nya di baris yang kedua. Jadi jangan sampai salah klik amount applied ya, karena itu bisa fatal. Oke. Ya. Kalau sudah, kita record. Oke. Dan selanjutnya kita pergi ke dokumen nomor 20. Ya, dokumen nomor 20 itu adalah bukti pengeluaran kas ke pemegang kas kecil. Oke, kita ke cancel ya. Kita ke halaman utama banking. Ini uang keluar untuk ngisi kas kecil ya, spend money. Kita bisa ke spend money. Lalu kita pilih bagian atasnya, ini adalah cash in bank. Ya, dan setelah itu cek numbernya. Cek numbernya kita tulis ya nomor buktinya, yaitu BKK 12-5 tanggal 31. Oke. Dan untuk amount-nya ini tentu adalah 1.600.000. Dan kepada ya PI-nya itu dibayar kepada pemegang kas kecil. Yaitu keterangannya adalah pengisian kembali. Sehingga untuk bagian debitnya tentu adalah kas kecil ya, yaitu petty cash 1.600.000. Benar ya, petty cash debit, cash in bank, kredit. Oke. Ya, kita record. Oh, dan selesailah penginputan untuk transaksi-transaksi di UD Sejuk Indonesia ya. 20 transaksi. Berikutnya adalah penginputan untuk memo-memo untuk transaksi penyesuaian ya. Jadi ada sekitar 3 dokumen untuk transaksi penyesuaian. Di dokumen yang pertama, kita masuk ke dokumen yang pertama. Transaksi penyesuaian yang pertama itu berkaitan dengan isi memonya di sini adalah penyesuaian untuk persediaan office supplies, beban toko, asuransi ya. Dan taksiran kerugian piutang. Untuk menginput transaksi penyesuaian ini, kita ke bagian accounts. Kemudian kita akan memilih record journal entry. Ya. Record journal entry, tempat untuk menginput transaksi penyesuaian. Yang pertama, general journal ini kita isi dengan nomor buktinya. BM 12-1, tanggal 31. Ya, memonya bisa kita buat penyesuaian dokumen pertama ini, gitu saja ya. Oke, yang pertama adalah persediaan akhir supplies. Jadi persediaan office supplies itu dinilai sebesar 2.175.000. Artinya disebutkan sisa dari persediaan akhir dari office supplies ini adalah 2.175.000. Mari kita lihat comment center ya. Kita lihat berapakah sesungguhnya, bukan berapa sesungguhnya, berapakah yang tertulis di lembar atau di pembukuan disebutkan di sini ya, untuk office supplies yang ada di ABSS ini tertulis bahwasanya ya yang terbukukan itu adalah 11 juta. Padahal secara kenyataannya adalah sebesar 2.175.000 gitu. Nah, ini yang harus kita sesuaikan angkanya. Kita harus mencari berapakah dari 11 juta ini yang sudah terpakai sehingga sisa dari persediaan office supplies ya, yaitu persediaan akhirnya sebesar 2.175.000. Maka kita hitung terlebih dahulu ya. Kita pilih untuk persediaan akhir office supplies ini debitnya tentu adalah di nomor 6 expense, yaitu di office supplies expense. Ya, debitnya berapa? Nah, kita bisa klik, tadi saya tekan di sini ya, berada di debit, lalu tekan tanda sama dengan ya, supaya memunculkan kalkulator ya. Ini untuk memunculkan kalkulator di Mayop. Oke, ya, 11 juta untuk
persediaan yang terbukukan yang ada di Mayop dikurangi dengan 2.175.000 ya. Maka hasilnya ya sama dengan ya hasilnya adalah 8.825.000 ya, di enter. Ya, jadi hasilnya itu adalah 8.825.000. Oke, untuk office supplies yang pertama. Debit yang pertama ya. Debit yang kedua adalah kita kurangkan persediaan perlengkapan kantornya ya, perlengkapan kantor. Maka kita pilih office supplies. Angkanya kita buat di kredit sebesar 8.825.000. Nah, itu cara mencatat persediaan penyesuaian untuk perlengkapan ya dari office supplies ini. Oke. Yang kedua, yang ketiga, ini sudah kita ketahui bebannya. Ya, beda dengan yang nomor 1, kita tidak ketahui bebannya, maka harus kita cari terlebih dahulu expense-nya berapa. Tetapi nomor 2 dan nomor 3 sudah diketahui bebannya, maka tidak perlu kita hitung lagi, ya. Dengan demikian kita tinggal mencatat dia ke dalam jurnal. Yang pertama adalah beban sewa toko. Nomor 6 beban sewa yaitu rent expense. Kita klik, angkanya sebesar 2 juta. Selanjutnya kreditnya adalah, karena ini beban sewa toko berarti di prepaid rent ya. Sewa dibayar di muka, use account 2 juta. Lalu selesai untuk yang nomor 2, kita masuk ke nomor 3. Beban, kita pilih dulu bagian debit rent expense. Kok rent expense lagi? Insurance ya. Ini adalah asuransi. Oke, angkanya adalah sebesar 1.750.000. Debit yang kedua, kredit sekarang, kredit. Oke, kredit itu adalah prepaid insurance, sewa asuransi dibayar di muka. Oke, 1.750.000 selesai untuk beban asuransi ya. Beban asuransi, debit, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Dan yang nomor 4, ini perlu kita hitung ya, karena tidak diketahui angkanya berapa. Sama seperti tadi ya, kita cek terlebih dahulu bagian dari akun pembukuannya ya, account listnya. Untuk taksiran kerugian piutang dagang, berarti piutang dagang kita perlu ketahui berapakah piutang dagang yang tercatat, yaitu sebesar 566.345.000. 566.345. 566.345 ini perlu kita kalikan 2,5% ya. Baru setelah itu, karena ada allowance for doubtful debt-nya ini, maka perlu kita kurangkan juga sebesar 12.800.000. Oke? Dengan demikian, yang pertama kita buatkan dulu debitnya, yaitu karena ini ada kerugian piutang, berarti bad debt expense, use account, ya kita kalikan ya, kita hitung sama dengan, kemudian kita kalikan tadi saldonya yaitu 566.345 dikali dengan 2,5 di sini tidak ada persen ya, berarti kita bagikan 100 bagi 100. Oke. Ya. Setelah itu kita kurangkan lagi dengan allowance-nya tadi sebesar 12.800.000. Ya, sudah pas. Kita enter. Jadi hasilnya itu adalah 1.358.625. Ya, coba kalian hitung sendiri apakah angkanya sudah pas, yaitu sebesar saldo piutang akhir dikali dengan 2,5% dikurangi dengan allowance-nya yang 12.800.000. Oke. Kalau sudah sesuai perhitungannya, maka kita bisa pilih bagian kreditnya. Bagian kreditnya tentu adalah nomor 1 di allowance, ya allowance for doubtful debt. Use account, angka yang sama 1.358.625. Oke. Kalau sudah selesai seperti ini, maka kita sudah selesai menginput transaksi nomor 21. Kalau sudah berarti di record.
Transaksi yang kedua, dokumen transaksi yang ke-22 untuk penyesuaian itu ada penyusutan dan juga untuk gaji bulan Desember yang akan dibayar di tanggal 2 Januari ya. 2 kali pembayaran gaji ya. Tadi sudah padahal. Oke, nggak apa-apa. Oke, jurnal kita klik ya, kita tulis BM12 strip 2. Berikutnya tanggal pas untuk memo mungkin ya kita lanjutkan ini penyesuaian dokumen 2 yang kedua. Penyusutan jurnalnya yang pertama debit adalah equipment ya. Kita ke beban penyesuaian berarti kita pergi ke depreciation expense ya untuk penyusutan. Use account angkanya sebesar 375. Oke. Dan kreditnya karena ini equipment berarti kita ke equipment akumulasi ya, depreciation. Use account. Oke, selesai. Lalu untuk yang keenam ya, ini gaji berarti kita ke expense yang wages and salaries expense. Kita pilih angkanya itu 10 juta. Dan kreditnya karena ini adalah mau dibayar di bulan Januari, bulan berikutnya, maka dia menjadi utang beban. Maka kita pilih expense payable. Oke. Ya, jadi seperti inilah untuk penginputan jurnal penyesuaian untuk transaksi, dokumen transaksi nomor 22. Sudah pas, kita record. Oke. Berikutnya, UD Sejak Indonesia, transaksi 23. Penyesuaian terakhir kita tulis buktinya. Strip 4 ya. Ini 12 strip 2, 12 strip 4. Oke, tidak berurutan ya nomor buktinya. Ya, lalu penyesuaian dokumen 3. Yang pertama disebutkan bahwasanya karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup dan saldonya dipindahkan ke PPN payable. Nah, ini artinya kita akan mencari terlebih dahulu, menentukan terlebih dahulu berapakah saldo PPN income di neraca saldo akhir Desember dan juga berapa saldo PPN outcome di neraca saldo akhir Desember. Ya, untuk melihatnya kita ke account list ya. Kita bisa cek di sini. Yang pertama itu disebutkan income. Income itu ada sebesar 110.822 ya, 110.822. Sedangkan untuk PPN outcome itu ada 143.375. Maka dengan demikian ini mau kita tutup ya, disebutkan ditutup gitu kan, untuk dipindahkan saldonya ke PPN payable ya, yang masih 0 ini. Nah, maka dengan demikian kita bisa lihat ya, kita bisa buatkan akunnya. Yang pertama, akun PPN income ini adalah akun debit. Untuk menutupnya maka kita perlu buatkan dia ke kredit. Sedangkan PPN outcome ini akunnya adalah akun kredit. Untuk menginputnya ke penyesuaian berarti kita harus debitkan dia ya. Oke. Jadi kita mulai dari yang pertama, PPN outcome. Kita pilih nomor 2 untuk PPN outcome. Angkanya tadi adalah ya, 143.375. Benar ya? Sedangkan berikutnya yaitu bagian yang kedua adalah PPN income. PPN income kita kreditkan, tapi angkanya itu sebesar angka yang di saldo. Ya, yang di saldo itu tadi adalah sebesar 110.822.000. Maka kita buatkan 110.820.000. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita akan tutup dia, pindahkan saldonya, disebutkan kan tadi ke PPN payable, angkanya sebesar 32 ya, 32.555.000. Oke. Nah, inilah
pembuatan nomor 7 ya, transaksi penyesuaian nomor 7 di dokumen transaksi nomor 23. Ya, saya mau ngecek dulu angkanya sudah pas ya. Yaitu PPN income 110822 143375. Nah, 822 di sini ya. Oke. Selanjutnya kita akan menginput penyesuaian yang terakhir, ya, di mana disebutkan di sini kita akan menghitung pajak penghasilan badan, PPh badan, untuk tarifnya itu adalah 0,5% dari peredaran bruto, yaitu sebesar Rp561.500.000. Maka yang pertama, debit yang pertama yang kita akan buat itu adalah ini menjadi beban. Ya, beban di nomor 9 yaitu income tax expense. Ya, beban pajak penghasilan. Angkanya itu sebesar 0,5 dibagi 100 ya untuk persenan, baru setelah itu dikali 561.500. Oke, setelah itu enter. Angkanya sebesar Rp2.807.500. Ya, sudah pas ya perhitungannya. Dan selanjutnya yaitu ya, catat PPh ke dalam income tax expense, kemudian income tax payable. Kita akan pilih income tax payable nomor 2. Income tax payable kita pilih ke income tax payable, berarti untuk income tax payable yang 29 ya. 25 angsuran, 29 untuk PPh kurang bayar ya. Oke. Income tax payable, use account, dan kita klik ya, kita pindah ke bagian kredit Rp2.807.500. Nah, ya. Oke, kalau begitu kita sudah selesai untuk menginput dokumen transaksi nomor 23 ini dan kita record. Oke, ya. Inilah hasil akhir ya, selamat dan sukses ya. Berarti kita sudah selesai dalam pengerjaan penginputan dari dokumen komputer akuntansi untuk UD Sejuk Indonesia ini. Untuk melihat laporan-laporan yang sudah kita buat, kita pilih cancel ya. Untuk laporan-laporan kita bisa ngeceknya ke sini ya. Di report kita bisa pilih accounts-nya atau kita klik saja report. Ya, di sini adalah segala bentuk report yang ada. Misalkan kita mau melihat standard balance sheet, ini adalah laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan. Kalau kita double klik, kita lihat di bulan Desember neraca posisi keuangannya, ya, dan inilah hasilnya. Oke, nah sekarang demikian ya hasil dari penginputan transaksi-transaksi yang ada di transaksi yang ada di UD Sejuk Indonesia. Ya, sampai di sini video pembahasan kita. Dan kalau misalkan ada pertanyaan ya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Semoga membantu dan semoga kamu bisa sukses dan lulus di ujian UKK tahun 2025 ini. Oke, sampai di sini. Bye-bye.